Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala pada kajian malam hari ini kita masih melanjutkan pembacaan istifadah dari kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Ummu Hafs Al-Hadramiyah. Pada pertemuan yang sebelumnya pada bab kita terakhir pada bab berkaitan dengan siwak pada kajian sebelum bulan Ramadan. Adapun kajian pertama ba'da Ramadan ini kita langsung masuk pada babul mashi 'alal khuffain, bab mengusap kedua khuf. Nanti dijelaskan di keterangan yang disebutkan di buku ini apa maksud dari khuf. Khuf itu kalau secara bahasa kitanya, bahasa Indonesia, sepatu atau yang semaknanya. Intinya sesuatu yang dipakai di kaki dan menutupi kedua mata kaki. Sepatu, kaos kaki, intinya menutupi kedua mata kaki. Itu disebut dengan khuf. Al-mashu lughatan diddul ghusli. Mengusap secara bahasa adalah diddul ghusli, lawan dari membasuh. Ngusap itu kita basahi tangan, kemudian kita usapkan, kita tempelkan. Itu namanya al-mashu. Sehingga makna ayat yang menyebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, itu maknanya kita membasahi kedua tangan, kemudian diusapkan di kepala. Wahwa imrarul yad 'ala syai', yaitu melewatkan atau menjalankan tangan pada sesuatu. Itu disebut dengan mengusap. Contoh ini misalkan kertas. Ketika kita menjalankan tangan di atas kertas ini tadi, inilah yang disebut dengan al-mashu, mengusap. Itu secara bahasa. Difahami? Ya. Wa fi syar'i, adapun secara syariat definisi al-mashu, mengusap, imrarul yad mablulatan ala ma syuri'al mashu alaihi. Mengusap secara syar'i adalah imrarul yad, menjalankan telapak tangan, mablulah, dalam keadaan basah. Telapak tangan yang dijalankan, yang diusapkan ini tadi dalam keadaan basah. Ala ma syuri'al mashu alaihi, pada bagian yang disyariatkan untuk diusap padanya. Misalkan yang diusap tadi adalah kepala. Apa maksudnya? Maksudnya membasahi kedua tangan, kemudian diusapkan pada bagian yang disyariatkan untuk diusap. Wal mashu 'alal khuffain rukhsatun min rukhasi syariah. Mengusap kedua sepatu atau yang semaknanya, kedua sepatu atau kaos kaki, termasuk rukhsah, keringanan dari keringanan syariat. Kapan disyariatkannya atau disunnahkan mengusap sepatu ini tadi atau kaos kaki? Nanti dijelaskan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai keringanan-keringanan Dia tadi untuk dikerjakan, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan-kemaksiatan untuk dilakukan. Ini hadis menunjukkan apa? Anjuran untuk mengerjakan perkara-perkara yang diberikan keringanan oleh syariat. Tadi kan mengusap sepatu, perkara yang dianggap rukhsah, keringanan. Nah, perkara keringanan ini tadi disunnahkan untuk dikerjakan. Kenapa? Dikarenakan dicintai oleh Allah SWT kalau dikerjakan. Contoh misalkan seorang musafir itu diberikan keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa, kan? Nah, ketika seorang musafir perjalanan misalkan dari Palembang ke Lampung, dia tidak berpuasa, maka pada kondisi seperti ini kata sebagian para ulama, yang afdol bagi dia adalah dia tidak berpuasa. Kenapa? Dikarenakan tidak berpuasa adalah rukhsah, dan Allah mencintai, menyukai rukhsah tadi untuk diambil. Walaupun dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fi Sahih Muslim an Hammam, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hammam, qala, Hammam menceritakan, bala Jarir, bala ya bulu kencing, si Jarir pernah kencing. Jarir di sini nampaknya mungkin Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ya, sahabat Nabi. Si Jarir pernah kencing, summa tawaddo'ah, kemudian Jarir setelah kencing dia berwudu, wa masaha ala khuffaihi, tatkala dia berwudu pada bagian kakinya tidak dibasuh sama dia, tapi diusap pada bagian atas sepatunya tadi. Jadi sepatunya tidak dilepasi. Tergambar antum? Jadi sahabat Nabi si Jarir ini, beliau kencing. Setelah kencing beliau berwudu. Nah, ketika beliau berwudu, untuk wajah normal dibasuh, tangan normal dibasuh, kepala diusap. Ketika kaki yang normalnya apa? Dibasuh, kan? Nah, ketika itu si Jarir tidak membasuhnya, tapi malah basahi tangan, kemudian ngusap di atas kepala kaki. Kepala apa? Di atas bagian sepatu tadi. Faqil, lalu ada yang berkata kepada dia, bertanya, taf'alu hadza? Wahai Jarir, engkau melakukan tindakan seperti ini? Faqala na'am, kata si Jarir, iya. Biasalah kadang orang kalau mungkin belum tahu ilmu, kadang ketika melihat orang melakukan suatu amalan, kalau kita belum tahu ilmunya, kadang kita merasa asing, ya. Contoh misalkan ada salah seorang jamaah kita yang mungkin sholat masuk masjid ini tadi gunakan sendal, tapi bukan sendal yang di luar itu, ya. Misalkan sendal, ya ada sendal di situ, misalkan ada sendalnya, sendal jepit bagus, dia pakai sendal, sholatnya pakai sendal. Kita kayak fenomena seperti ini kan tidak pernah lihat, kan? Memungkinkan, ngapoi kau nak bersendal? Aneh, kan? Itu tadi. Padahal secara hukum ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Termasuk sunnah sholat menggunakan sendal.
Tapi sunnah ini tadi tidak mesti diamalkan di masjid, bisa diamalkan di rumah. Punya sendal jepit di rumah itu ya, sholat menggunakan sendal, tidak masalah. Adapun kalau di masjid, ya untuk masjid umum ini jangan kotor, kecuali kalau ada sendal khusus misalkan ditaruh di situ. Dulu sebagian kawan saya ingat dulu di pondok pesantren, dia pengen ngamalkan sunnah ini, dia punya sendal diumpetin sama dia di masjid, sendal jepit itu. Jadi ketika sholat dia gunakan sendal, tidak masalah. Atau bisa di rumah. Nah ini ada yang mengingkari tindakan si Jarir. Dia mengatakan, taf'alu hadha? Kata si Jarir, iya, ra'aitu Rasulullah SAW bala thumma tawaddu'a wa masa'a ala khuffaihi. Kata si Jarir, aku pernah melihat Rasul kencing, kemudian Rasul berwudu, lalu Rasul mengusap bagian kedua sepatu beliau. Qala al-A'mash, berkata A'mash seorang ulama, Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash. Beliau ini agak rabun, dan beliau ini termasuk muhaddits, syekh yang punya kebiasaan suka meludah ke sebelah kiri. Nah, beliau ini tidak suka kalau di majelisnya tadi ada kegaduhan. Kalau ada yang gaduh, rame, ditinggal sama beliau. Jadi ada suatu hari, ada murid baru datang ke majelis tahdits. Majelis tahditsnya A'mash. Ingat majelisnya mereka para ulama zaman dahulu, ya macam-macam. Kadang di masjid, kadang mereka di rumah, kadang di tempat yang mereka bisa menyampaikan majelis ilmu. Suatu hari ada orang baru, tidak tahu kalau A'mash ini punya kebiasaan suka ngeludah ke sebelah kiri. Duduklah itu murid di sebelah kiri. Akhirnya kena ludahnya A'mash. Kata kawan-kawannya, memberi isyarat, jangan bergerak sedikit pun, jangan teriak, jangan ngoceh, kalau pengen dapat ilmu dari A'mash. Akhirnya kawannya tadi sudah, yang kena ludah ini, berjam-jam dia nahankan. Ya tergambar lah antumnya, orang dikit-dikit kalau ngomong pengen ludah, ngomong pengen ludah. Nah A'mash ini kalau ngomong punya kebiasaan suka meludah. Ada kan kadang-kadang kalau diajak ngomong dikit-dikit nak ngeludah gitu tadi. Nah A'mash ini pengen ngeludahnya ke sebelah kiri. Itu yang murid baru ini tadi, itu rela bertahan berjam-jam. Kalau kita udah, hai Ustadz Siko ini udah adab segala macam, itu zaman dulu rela sabar, rela kena marah, rela dipukul, rela kena sepak, kena tendang. Itu para ulama zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada anak, mungkin anak kita belajar di pondok pesantren kena sebat, kayak sebat mungkin paling rotan, paling betisnya kena sebat, ngomong, bi ini di pondok kena sebat, cegat tuh lah ustadznya, tunggulah pas balik ngisi kajian, tunggu tuh lah ustadz itu simpang Lemabang itu tadi. Itu kalau kita zaman sekarang, inilah yang menyebabkan anak-anak kita udah berhasil, ya tak? Kita dulu kadang kangen rasanya, pengen ngerasakan lagi dengan Mister Papan itu ya. Zaman sekarang oh jangan. Kalau kita dulu merah tangan, betis itu sampai kaos itu ditinggi-tinggi, beli kaos yang tinggi, yang tebal, kadang disumpeli dengan kertas kaos itu tadi, supaya kalau kena sebat betis paling tidak ada alas kertas. Zaman sekarang kena jewer sedikit komplain. Nah ini sebenarnya ya itu resiko belajar sih sebenarnya, resiko belajar. Selagi cubitan, pukulan yang tujuannya mendidik anak kita dan tidak membahayakan anak, ya sudah, ya jangan terlalu sayang sama anak. Ini nasihat anak pribadi kepada antum-antum yang punya anak, ya. Kalau mau mondokkan anak itu kuncinya satu, jangan ditanya
makannya enak enggak? Kakak selama di pondok enak enggak kak makannya kak? Mana pondok tuh mana ada enak? Ya enggak? Satu itu tadi. Nyaman enggak di situ? Enggak usah ditanya di pondok. Di pondok pesantren itu enggak kati yang nyaman. Baik di Indonesia, baik di luar negeri. Ya, walaupun ada sih yang nyaman-nyaman. Ya, tapi kalau anak pribadi ya, anak selama mondok ya banyak penderitaan. Anak pernah mondok di pondok pesantren yang kami dulu masih menggunakan kayu bakar. Yang air minumnya itu bukan air galon. Sekarang pondok pesantren air galon. Airnya itu air saringan. Ada enggak di sini di Palembang nih rumah-rumah lama yang punya batu alam itu dituangkan banyunya netes. Banyu itu tadi, itu disaring di situ. Enggak dimasak lagi. Kalau zaman dulu mereka belajar di hadapan A'mash itu tahan banting. Ini kebiasaan A'mash. Sulaiman ibnu Mihram, muhaddits, thiqatun, sabtun. A'mash mengatakan, qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Hadis ini membuat mereka ahlul hadis sangat kagum. Li'anna islama Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Dikarenakan Islamnya Jarir radhiyallahu anhu setelah turunnya surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat yang berkaitan dengan wudu. Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata penulis buku ini, wa bihadza yu'lam annal masha 'alal khuffain ghairu mansukhin bi ayatil Maidah. Maka dengan dasar inilah bisa diketahui bahwasannya mengusap kedua sepatu atau kaos kaki atau yang semaknanya tidak terhapus hukumnya dengan surat Al-Maidah. Dengan surat Al-Maidah yang berkaitan dengan membasuh kedua kaki ketika berwudu. Nanti didudukkan kapan saat mengusapnya kedua kaos kaki ini tadi. Kemudian kata penulis buku ini, al-khuffain al-khifaf. Al-khuffain adalah khifaf ma yalbasu ala rijli atau ma yulbasu ala rijli minal julud. Sesuatu yang dipakai pada kaki berupa kulit. Itu enak sekali ya. Terbuat dari kulit. Namanya khuf. Kalau musim dingin, kan di wilayah Arab kalau musim dingin enak sekali. Makanya kalau antum ada rezeki pengen umroh di musim dingin lebih enak pakai khuf dibandingkan kaos kaki. Mungkin ada jualannya, cari saja jualannya. Dia mirip-mirip kulit lah, sepatu kulit. Tapi kan sepatu kulit kita ini kan ada telapak. Nah itu tidak pakai telapak. Tergambar ya. Jadi tidak ada telapak keras. Ya dari bahan-bahan kalap itu. Wa yulhaqu biha ma yulbasu alaihima minal katan was-suf wa shibhi dzalik. Dan yang dimulhakkan, digolongkan dengan khuf juga sesuatu yang dipakai di kedua kaki berupa al-katan was-suf wa shibhi dzalik, berupa kain yang terbuat dari katun atau suf, bulu-buluan dan yang semisal itu. Min kulli ma yulbasu ala rijl, dari segala sesuatu yang dipakai di kaki, mimma tastafid minhu at-taskhin atau bit-taskhin, dari perkara-perkara yang bisa diambil faedah untuk menghangatkan atau penghangatan. Intinya ya, apapun yang dipakai di kaki, baik dia terbuat dari kulit atau terbuat dari bulu, ada kan bulu deru yang cakwol itu ya, wol, selagi dia menutup kedua mata kaki itu disebut dengan khuf.
Difahami? Walaupun hukum asalnya dulu penggunaannya adalah yang terbuat dari kulit. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawazil masyi 'alal khuffain fis safari wal hadar. Telah sepakat orang yang teranggap pendapatnya dalam ijma' tentang kebolehan mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki ketika safar ataupun ketika mukim. Sawaun kana li hajatin aw li ghairiha, baik memang karena ada hajat ataupun tidak ada hajat. Hatta yajuza lil mar'a al mulazima baitaha, sehingga juga boleh bagi seorang wanita yang senantiasa berada di rumah untuk mengusap khuf tadi. Wazzamin alladzi la yamshi, demikian juga diperbolehkan bagi orang yang ada penyakit kelumpuhan yang tidak bisa jalan lagi. Wa innama ankarathu asy-syi'a wal khawarij wa la yu'taddu bi khilafihim, yang mengingkari hal tersebut hanyalah orang-orang Syiah dan Khawarij dan orang-orang yang tidak teranggap khilaf mereka tadi. Wazzamin al-muq'ad alladzi bihi aha wa ajzun, itu orang yang lumpuh yang ada penyakit dan kelemahan. Qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa qad sarraha jam'un minal huffaz bi anna al-mas'a 'alal khuffain mutawaritun. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, sungguh para ulama dari kalangan huffaz, dari kalangan huffazul hadis telah menegaskan bahwasannya mengusap kedua khuf hadisnya mutawatir. Mutawatir itu istilah untuk hadis yang jalannya banyak sekali yang meriwayatkannya. Jadi mereka menyebutnya hadis itu ada dua. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sangat banyak, yang yastahil tawatu'uhum 'alal kadzib, yang mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Itu disebut dengan mutawatir. Yang kedua namanya ahad, hadis ahad. Ahad ini terbagi menjadi tiga: aziz, gharib, masyhur, ya. Atau yang paling tinggi itu masyhur, aziz, gharib. Pendapat ahlus sunnati wal jamaah, i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah kaum muslimin, i'tiqad para sahabat, dan itu madzhabus salaf. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam selama dia sahih dan sanadnya sahih sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka wajib bagi kita untuk meyakininya dan mengamalkannya. Nah, itu tadi, baik dia mutawatir atau ahad. Namun di sana ada orang-orang yang tidak mau mengambil hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan kalau hadis mutawatir kita amalkan, kita ambil. Namun kalau hadis ahad tidak kita ambil. Ya. Ini sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah. Wa jama'a ba'dhum ruwatahu fajawazu ats-tsamanin wa minhum al-'asharah. Sebagian para ulama mengumpulkan perawi-perawi hadis yang menyebutkan tentang mengusap kedua khuf. Fajawazu ats-tsamanin, maka ternyata perawi tersebut melebihi 80 perawi. Di antara mereka adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Qala an-nazim, berkata seorang nazim, seorang penyair nazim, ya, dalam suatu manzuma dia mengatakan, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab
wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Termasuk hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, dan juga hadis wa man bana lillahi baitan, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Wa ru'yatun, ru'ya yaumul qiyamah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali riwayat Bukhari, mutawatir. Syafa'ah, syafa'ah hadis tentang syafaat. Wal haud, hadis tentang telaga Nabi. Wa mashul khuffain, juga hadis tentang mengusap kedua sepatu. Wa hadhi ba'du, ini adalah sebagian. Mas'alatun, permasalahan. Ikhtalafal ulama ayyuhumal afdal. Para ulama berbeda pendapat, mana yang afdal? Al-mashu 'alal khuffain mukhalifatun lil mubtadi'ah am ghuslul qadamain li'annahu al-asl. Para ulama berbeda pendapat, mana yang afdal? Mengusap kedua kedua sepatu atau kaos kaki dalam rangka menyelisih ahlul bid'ah, ataukah kita membasuh kedua kaki dikarenakan itu adalah asal? Sebagai faedah ya ikhwan, para ulama menggolongkan mengusap kedua kaki dimasukkan dalam buku akidah yang pernah ana baca, Syarh Sunnah Al-Muzani, Syarh Sunnah Al-Barbahari, Aqidah Salaf Ashabul Hadis As-Sabuni, dan kitab-kitab yang lain. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam kitab Nafahatul Miskiyah fi Syarhi Fatwa Al-Hamawiyah. Beliau mengatakan, para ulama menyebutkan pembahasan fikih di kitab-kitab akidah yang berisi manhajus salaf, yang berisi madhabus salaf, dalam rangka khilafan lil ahlil ahwa'i wal bid'ah, dalam rangka untuk menyelisih ahlul ahwa'i wal bid'ah. Jadi jangan heran kalau pembahasan mengusap kedua sepatu atau kaos kaki dan yang semaknanya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ini kadang muncul pertanyaan di sebagian para penuntut ilmu. Ini kan kitab-kitab akidah, tapi kenapa disebutkan berkaitan dengan fikih? Misalkan Al-Imam As-Sabuni menyatakan, nashhad, kita bersaksi bahwasanya mengusap kedua kaos kaki atau khuf tadi perkara yang disyariatkan. Apa fungsinya? Kata para ulama, fungsinya dalam rangka untuk menyebutkan prinsip ahlus sunnati wal jamaah, yaitu prinsip at-tamayyuz, ya. Dan dakwah ahlus sunnah itu tidak akan tegak kecuali dengan at-tamayyuz, ya, terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Syekh Khalid, Dr. Khalid Ibn Dahwi Al-Dhafiri, beliau mendengar langsung dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i di Jeddah ketika Syekh berobat di rumah sakit di kota Jeddah. Ditanyakan kepada Syekh Muqbil, kenapa dakwanya antum di Yaman menyebar dalam keadaan tidak punya media segala macam? Syekh Muqbil menjawab, bil amrain, bil ilmi syar'i wat tamayyuz, dengan ilmu syar'i dan tamayyuz. Kalamnya Syekh Khalid Al-Dhafiri ini ana dengar langsung dengan kedua telinga ana di muhadharah bertepatan dengan hari Kamis, hari Rabu malam Kamis di Masjid Sahabah
kota Aden tahun 2014. Itu selalu anak ingat-ingat. Jadi sanadnya tadi anak dengar dari Syekh Khalid Al-Dhafiri. Syekh Khalid Al-Dhafiri, Khalid Al-Dhafiri itu ada di Kuwait, dulu di Saudi Arabia. Jadi sanadnya sanad Ali, ya. Itu tadi Syekh Mubil mengatakan dakwah Ahlus Sunnah akan kuat dan akan tersebar dengan dua prinsip, bil ilmi syar'i wat tamayyuz. Makanya para ulama menyebutkan dalam kutubul akidah prinsip yang satu ini tadi dalam rangka untuk menyelisih ahlul ahwa'i wal bid'ah. Mereka menyebutkan untuk menyebutkan pembahasan fikih seperti mengusap kedua sepatu di kitab-kitab akidah dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Syiah. Di sini kita lanjutkan, disebutkan di sini al-afdal ada mutakalluf. Yang afdal kata penulis buku ini tidak takalluf. Tidak takalluf. Ini juga prinsip yang perlu dipegang oleh seorang talibul ilmi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan takalluf. Ya, takalluf itu membebani diri. Apa maksudnya jangan takalluf ini tadi? Kalau seandainya dia tidak menggunakan kaos kaki, tidak menggunakan sepatu, ya sudah, basuh saja kakinya tadi. Tapi kalau lagi kebetulan dia pakai kaos kaki, pakai sepatu, lagi dingin kondisinya, usap, tidak masalah. Jadi jangan dipaksakan diri untuk memakai kaos kaki terus menerus. Dalam rangka apa? Untuk mengusap. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim, ya, ulama Ahlus Sunnah, ulama Salafi, yang dibenci oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah, salafan wa khalafan, dua orang. Satu Ibnu Taimiyah, yang kedua Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Ini dua murid, guru dan murid. Ibnu Taimiyah guru, Ibnu Qayyim murid. Termasuk juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walam yakun yatakallaf didda halihi allati 'alaiha qadamah, bal in kanata fil khuf masa alaihima walam yanzi'huma, wa in kanata makshufatain wasala al qadamain walam yalbas al khuf liyamsah alaihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yang namanya takalluf untuk melawan atau bertentangan dengan kondisi yang berada pada diri padanya kedua kakinya tadi. Jadi Rasul tidak pernah takalluf untuk bertentangan dengan kondisi kakinya. Maknanya apa? Bal in kanata fil khuf masa alaihima walam yanzi'huma. Bahkan dulu Rasul, kalau seandainya beliau sedang memakai khuf, memakai sepatu, maka beliau mengusap, tidak dicabut oleh beliau. Wa in kanata makshufatain ghasalal qadamain. Kalau seandainya beliau tidak menggunakan khuf, tidak menggunakan sepatu, maka beliau membasuh kedua kakinya. Walam yalbas al khuf liyamsa alaihi. Dan beliau tidak menggunakan khuf dalam rangka untuk sengaja mengusapnya tadi. Difahami? Intinya kalau kebetulan antum pakai kaos kaki, contoh misalkan ini sholat maghrib ini tadi, antum, tapi dengan ketentuan, ada ketentuan sebenarnya, hadis yang setelahnya ya, ada ketentuan, antum itu wudhu dulu, wudhu normal, basuh tangan, wajah normal ya, kakinya antum basuh, kaki antum basuh, sudah dibasuh, basuh normal dibasuh. Nah, sholat maghrib ikut kajian ini kan, pas mungkin lagi kajian batal wudhu kan, nah pas nak wudhu isya kakek itu tidak perlu ya, dalam artian diperbolehkan untuk tidak dilepas kaos kaki tadi. Gimana caranya? Basuh wajah normal ya, normal kita wudhu. Nah pas kaki kaos tadi tidak perlu dilepas, cukup dibasahi telapak tangan ini tadi di keran, usap bagian atas, bukan bagian bawah, bagian atas. Sudah. Ini kan kemudahan kan? Nak ngelepas, pakai lagi kan susah kan itu tadi. Nah itu tadi. Jadi kalau mungkin musim-musim dingin,
lagi mungkin demam, kan kalau lagi demam kan suka pakai kaos kaki, nah itu diperbolehkan untuk tidak dibasuh kaki tadi. Nah ini bermanfaat sekali, kalau sedang musafir. Sedang musafir, apalagi yang kalau pakai musafir yang mungkin dia pakai sepatunya repot kan, ada kaos kaki, mau wudhu tadi dilepas dulu. Ini kalau mau umroh itu lumayan banyak manfaat. Ya misalkan yang pakai kaos kaki tadi kan, itu bisa dipakai. Jam berapa Isya? Udah masuk Pak? Wallahu ta'ala nusab. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai Isya ini ya. Pemanasan dulu. Ya enggak? Kalau motor tuh dipanasi dulu. Ya. Insya Allah kalau pekan depannya mungkin dilanjut pada Isya kan. Untuk perdana ini sampai Isya ini dulu. Ini anak juga selama Ramadan baru kali ini ngisi kajian. Baru balik lagi kajian. Jadi agak selain itu butuh istirahat ya. Wallahu ta'ala nusab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin.